Megawati Hangestri Pertiwi, pevoli asal Jember, Jawa Timur, sukses memberi awal yang fenomenal dalam debutnya di Liga Voli Korea Selatan. Kata fenomenal melekat dengan julukannya yaitu Megatron, salah satu tokoh fiksi dalam tayangan animasi Transformers. Layaknya Megatron, Megawati mampu menjelma menjadi pemain kuat yang mampu menghancurkan lawannya dengan serangan serta blok yang mematikan. Pada musim perdananya yaitu 2023-2024, Mega mampu membawa Jung Kwanjang Red Spark kembali menembus babak playoff. Namun siapa yang menyangka di balik awal yang fenomenal ternyata Megawati sempat diragukan untuk mampu tampil maksimal dalam Liga Voli Korea. 파의 고이진 감독님 앞으로 모시겠습니다. The third pick will belong to KGC. Please come up on stage. Pada tahun 2022, Federasi Bola Voli Korea KOVO melakukan terobosan dengan mendatangkan kuota pemain Asia atau yang dikenal dengan Asian Quarter. Ini bertujuan untuk meningkatkan persaingan atlet voli di Asia dan juga penetrasi sebaran popularitas Liga Voli Korea. Pada mulanya, 10 negara di Asia diberikan kesempatan untuk mendaftar. Mega adalah salah satu dari 25 atlet yang mencoba untuk bisa menembus Liga Voli Korea. Rencana awal dari Federasi Bola Voli Korea adalah melakukan tryout secara terpusat di Pulau Jeju. Namun karena kasus COVID-19 yang masih menghantui kala itu, para atlet hanya diminta untuk mengirimkan tayangan video saat mereka bermain. Chris Kim sebagai salah satu agen pemain voli di Korea mencoba untuk memantau sejumlah talenta dari Asia, khususnya Indonesia, dan saat itulah ia mendapatkan talenta yang ia yakini akan bersinar di Liga Voli Korea. Dan talenta itu ada pada Megawati Hangestri. Ia pun langsung berkomunikasi dengan agen Mega di Indonesia yaitu Wibi untuk mengetahui lebih lanjut tentang Mega dan meminta cuplikan pertandingan terbaik yang dilakoni oleh Megawati Hangestri. Okay, hi, my name is Chris Kim and I'm a Korean and now I'm an official agent of Megawati in Korea. I've been working as sports agent in 18 years. Actually, when I found her 2 years ago, we didn't, including myself, we didn't have much information of the player from Indonesia. And then I tried to find that good player from Indonesia throughout the YouTube or Facebook or Instagram. And then I saw some good players in Pro Liga at the time. And then I think because most teams in Korea, they wanted like attackers as Asian quarter player. So I mainly try to find the opposite or outside hitter. And then teams, of course, teams in Korea, the coaches, they prefer to sign the taller ones, not shorter ones. So it is very hard for me to find the players, taller, powerful, and then she can jump. Somebody can jump. But one day, I saw, her games throughout the YouTube. It was SEA Games. And then 2-3 years ago, the game was in 2022 or 21. She was so nice. And then I had a feeling that, okay, this is the player what we need, the Korean team need.
because first of all, she's young. At the time, she was like 23 or something like that. And then she is 185 tall, and she can jump, and she has a good serve, you know, and then she can hit the ball. She has a power. So I tried to find, you know, her manager, agent. And then finally I contacted, I was hooked up with the, you know, her agent, Mr. Weeby. And then I helped the Megawati apply for the Kovo Asian tryout, you know. Yeah. So but at the time, because of COVID-19, there was no tryout because they couldn't have such an event because of COVID-19. We cannot get together. Many people cannot get together. So what they did is once I have all the materials from, you know, the Mr. Weeby about Megawati, videos, full game videos, and highlights videos, stats, you know, and profile, and whatever, everything about her. And then I sent it to the Kovo Federation. This is the same way every Korean agent, they do something for their player. Bisa dibilang ia adalah sosok yang memainkan peran penting untuk menyalurkan talenta Megatron. Dengan belasan tahun pengalamannya dalam industri ini, Chris Kim seolah menemukan permata yang terkubur. Dengan beberapa kali melihat cuplikan penampilan Megawati, dirinya yakin bahwa kelak Megawati akan menjadi bintang baru di voli Korea. You know why? Because frankly speaking, I spent a lot of time and efforts on, you know, Megawati, promoting her in Korea, because I'm 100% sure at the time she is really, really good. I mean, I can say she is even better than normal Korean player because she is tall, she has a power, she can jump. But some coaches, their reaction was like, okay, let me think about it. So I was so sad, you know. Later on, because I spent too much, you know, time and effort on her. And then on the draft day, when the Mr. Go called her name, Megawati, and then, you know, I'm dreaming or whatever. Oh my! I can say, wow, holy, it's good. You know, I was almost crying at the hotel on the draft day. I was because I already, you know, spent more. Emotionally, you know. So I, you know, almost crying. And then right after, right on the day draft of. Right after draft, on the day, the Kovo organized a Zoom meeting with those players who got drafted. And then Megawati was there, and hey, and Megawati was like this on the, you know, screen. When I saw her, well, it was like crying, you know, because this is kind of a new history in Korea, you know. She is the first woman, you know, player who play in Korea, you know, from Indonesia, you know, so. Ko Hee-jin, pelatih Red Spark, bahkan sempat mendapat komentar pedas dari warganet Korea atas keputusannya untuk memasukkan Megawati ke dalam tim. Namun untuk menjawab keraguannya, Ko Hee-jin bahkan terbang langsung ke Kamboja untuk memantau aksi Megawati di ajang SEA Games 2023. Dan hasilnya, ia semakin yakin dengan apa yang dimiliki Megawati sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh klub.
Liga Voli Korea Selatan yang dikenal dengan V-League memiliki dua divisi yaitu pria dan wanita dengan 7 klub pada masing-masing divisi. Dalam semusim, kedua divisi ini memainkan 6 ronde reguler di mana setiap klub memainkan total 36 pertandingan. Setiap klub yang menang dengan skor 3-0 dan 3-1 mendapat 3 poin. Menang 3-2 mendapat 2 poin, kalah 2-3 mendapat 1 poin, dan kalah 0-3 atau 1-3 tidak mendapat poin. Dari klasemen ronde reguler ini, pemuncak klasemen akan lolos ke grand final, sementara lawannya akan ditentukan dengan babak playoff yang beranggotakan klub peringkat 2, 3, dan 4. Sistem inilah yang membuat para penonton terbuai dengan ketatnya atmosfer pertandingan setiap klub untuk masuk ke grand final. Kalah hari ini bukan berarti perjuangan usai di sini. Jungwon-jang Red Spark, salah satu klub voli wanita yang berlaga pada Liga Voli Korea Selatan, V-League. Bermarkas di Chungmu Gymnasium, kota Daejeon yang berjarak 137 km dari selatan kota Seoul, klub ini memiliki penggemar lokal yang cukup banyak yang bisa memadati kapasitas markas mereka dalam laga kandang yang berkisar 5.000 penonton. Meskipun dalam periode 2017 hingga 2022, klub kebanggaan mereka yang sebelumnya bernama Korean Ginseng Company ini dalam posisi terpuruk dan gagal menembus babak playoff. Namun perjalanan terjal menuju Asian Quota Draft pada tahun 2023 ternyata mampu dijawab dengan hasil yang sensasional. Pada musim perdananya sebagai opposite hitter, Mega mencatatkan 797 poin dan mengantarkan Red Spark ke semifinal playoff. Ini menjadi capaian yang sudah lama tak mampu diraih oleh Red Spark dalam 5 musim terakhir. Selepas musim 2023-2024, Megawati sempat kembali ke tanah air. Ia sempat membela Jakarta Bean dalam Pro Liga Indonesia. Dengan awal yang sensasional, tentu banyak pihak berharap Megawati akan kembali membela Red Spark. Megawati pun tak berkomentar banyak tentang peluangnya kembali membela Red Spark. Namun ketika Asian Quota Draft 2024 diumumkan pada Mei 2024, secara mengejutkan Ko Hee-jin membawa boneka Megawati dengan seragam Red Spark. Ia dengan yakin menyatakan bahwa dirinya yakin dengan pilihannya. Boneka Megawati hadir bukan tanpa alasan, namun karena Megawati tengah menjalani penampilan bersama Jakarta Bean dan belum bisa hadir dalam acara tersebut. Has already resigned with their former clubs, so we'll skip the other procedures. 계속해서 마음이 급하신 6위 정관장 고희진 감독님을 모시겠습니다. 정관장 레드스파크스는 메가와티 퍼티를 지명하겠습니다. 네, 정관장 또한 메가와티 선수와의 동행을 선택했습니다. 관장 Red Sparks has picked Megawati Patiwi. 네, 메가 선수가 바쁜 와중에도 또 함께 해주고 있습니다. 네, 이하 재계약팀은 어제 또 계약을 모두 마무리했기 때문에 이하 절차는 생략하겠습니다. Mesin yang kembali sudah cukup baik. Dan Kenia Karkases ada sentuhan. Jadi poin touchdown. Tidak bisa lagi mengejar sekaligus memastikan. Dengan kenaikan gaji menjadi $150.000 Amerika Serikat, tentu ini menegaskan bahwa Red Spark sangat membutuhkan jasa Megatron.
Menurut Ko Hee-jin, tidak banyak keraguan untuk memperpanjang kontrak Megawati. Hal ini berbanding terbalik dengan debutan Asian Quarter lainnya. Dari 14 pemain yang terpilih pada Asian Quarter 2023, hanya Megawati dari Indonesia dan Wipawi Sritong dari Thailand yang diperpanjang. Chris Kim sebagai agen pemain pun yakin keputusan yang diambil oleh Ko Hee-jin sangat tepat. Ia yakin inilah tahunnya Megawati untuk melanjutkan jalannya meraih mimpi memberi gelar juara bagi Red Spark. Terkenal dengan perilakunya yang baik, Megawati sendiri tidak banyak berbicara ketika ditanya tentang targetnya di musim kedua bersama Red Spark. Ia hanya ingin berupaya yang terbaik bagi timnya dan selalu mengevaluasi penampilannya dari laga demi laga. Tentu setiap pemain pasti mendambakan gelar juara, tak terlepas bagi Mega. Harapan itu pun terus mengemuka dengan meningkatnya performa Red Spark seiring berjalannya waktu. Sebelum musim 2024-2025 dimulai, Red Spark menjadi runner-up untuk Piala Kovo, sebuah turnamen pramusim yang juga sering dijadikan ajang tryout pemain bersama klub, karena ada beberapa pemain yang kemudian batal direkrut pasca turnamen ini. Beberapa pihak sempat khawatir hal ini akan terjadi pada Megawati, namun dengan capaian tersebut keraguan pun terjawab. Dalam menjalani musim 2024-2025, Megawati terus menepis segala keraguan yang ada, bahkan hingga paruh musim atau ronde ketiga, Mega dinobatkan sebagai MVP atau pemain putri terbaik pada ronde ketiga. Ia bersama Red Spark mampu mencatatkan 8 kemenangan beruntun yang dimulai sejak penghujung ronde kedua. Mega kini berada di urutan kedua dalam jumlah catatan poin terbanyak, yaitu dengan 155 poin, namun tingkat kesuksesan serangan yang dilakukan Mega paling efektif dibandingkan yang lainnya, yaitu mencapai 52,76%. Ya semua tim berat sih menurut aku, nggak ada yang enteng atau berat, semuanya nggak ada yang enteng, tapi semuanya berat dan hampir keseluruhan bagus sih tim-tim tahun ini. Chris Kim sebagai agen pemain memang yakin bahwa ini adalah musimnya Megawati. Dalam membantu menjaga performa Megawati, Chris seringkali terjun langsung untuk menemui Mega. Ia sudah menganggap Mega sebagai anggota keluarganya. Karena menurutnya menjaga stabilitas performa pemain adalah tugasnya dan ia pun melakukan pendekatan yang berbeda. Pendekatan emosional lebih diutamakan olehnya, bahkan tak segan ia yang tinggal di Seoul datang menuju Daejeon untuk memberi masukan terhadap Megawati. Actually, as you guys know, she plays in Daejeon, and then mostly, and she lives in Daejeon, and I do live in Seoul. It takes about like 2.5 or 3 hours by a car from Seoul to Daejeon, but I try to treat her as my daughter, yeah, like family member, one of the family members. Because last year, I couldn't meet her often because, but I talked to the team, coaching staff a lot because I just let the Megawati, try to experience, try to face something new there. But at the same time, I talked to the coaching staff and the front officers, that are, Megawati, because of her religion, she cannot eat something, and then she has to pray, 5 times a day, and blah, blah, blah. And then her personality is like this, she doesn't like that. And then I try to, manage, all the things with the coaching staff and, It's like more like a family thing.
Yeah. Because that's important because she is younger at the time. She's only like 23, 24, and then this is the first time for her to play in Korea, not in Seoul, in Daejeon. So it's very strange, surroundings for her. So that's why, even food, yeah, the different food, right? So actually, but still, I'll try to more, on her to care, especially from this year because, this is the second year for her, so this is more important for her, I guess, in her volleyball life. Hopefully, she do better performance here, and so she can play in Europe or some other countries later. Because for me, of course, she just to stay here, continue to play, next year or 3 years, 4 years strictly, but that's not good for Megawati, I guess. So you have your own dream for Mega. You have your own hope for Megawati. Oh yes, because if I'm greedy person, I'll say that, oh, Megawati, you cannot go Japan or you cannot go Europe because of blah blah blah. But if you stay here with the Red Sparks, blah blah blah. But I don't want to do that for her because the Megawati is still young player, and then she's the symbol of the Indonesia. Okay, and then she needs to experience more and develop her technique skills in Korea, 2-3 years, and then if she has chance, I hope she can play the bigger world in the bigger world, like Europe or Italy or Turkey, whatever countries. This is for her, So this is for better decision, for Megawati to grow up, Megawati datang dengan penuh sensasi, sempat diragukan namun kini penampilannya begitu dinantikan. Hal ini memberi warna baru dalam persaingan pevoli di negeri ginseng. Dukungan bagi Megatron terus berdatangan, tak luput warga negara Indonesia yang berada di Korea juga tak mau ketinggalan dalam memberi dukungan bagi Mega. Pada debutnya bersama Red Spark, banyak warga negara Indonesia yang hadir ke Daejeon untuk menyaksikan penampilan Mega. Bahkan mereka hadir dari berbagai daerah yang jauh dari kota Daejeon. Beberapa dari mereka bahkan mulai menyukai olahraga voli. Dari tahun kemarin, pas pertama datang Mega, langsung nonton kita. Teman-teman Indonesia pada mendukung semua sih di Daejeon, alhamdulillah. Gak cuman poli juga, kita kalau ada atlet-atlet lain yang kesini kita nonton. Kayak dulu pertama kesini kan Arhan, kita nonton juga. Apalagi sekarang Mega benar-benar bukan ngedukung ya, maksudnya membela Daejeonnya benar-benar. Semua warga Daejeon pasti mendukung Mega. Chris Kim juga menyatakan bahwa sensasi Megawati ini tak membuat Megawati lupa diri. Ia tetap menjaga sikap, tidak berpuas diri dan terus mengasah kemampuannya. Mega telah banyak memberi bukti, namun memang pertanyaan utamanya adalah gelar juara dan apa langkah selanjutnya. Chris sendiri berharap pencinta voli Indonesia terus memberi dukungan positif bagi Mega dan klubnya. Ia tetap yakin Mega bisa berkontribusi besar bagi Red Spark, namun berharap bahwa Korea bukan menjadi destinasi terakhir bagi Mega sebelum kembali ke tanah air. Ia juga yakin bahwa musim ini Red Spark akan mampu menembus final playoff setelah musim lalu terhenti di babak semifinal. Yeah, as I told you guys, if she continues to play, stay in Korea for several years and then continue to play in Korea, that's good for me. But that's not good for her, I guess. Megawati, I believe she can do a better job in next year and then in 2-3 years.
she is still growing, developing. You know what I'm saying? So I hope, my dream is that she can be a world star like Kim Young-kyung, in Indonesia. Yeah. I don't really understand how this sport manager works, but I have a question. Let's say if Megawati finally found her path to Europe and she wants to take you, are you ready to be on her side to Europe, to chasing her dreams as a manager or something? Yeah, it depends. It depends if either the Mr. Wiebe got a good contract from the good country in Europe for Megawati, or if I had an good offer for Megawati from European country, because Mr. Wiebe is my partner. Me and Mr. Wiebe is like brother. Yeah. Mr. Wiebe already been to Korea 3 times this year. So, this is very important. Once as long as she play in Korea, she has to develop her skills more and then show the people in the world the better performance. And then, I believe one of the best team in Europe, they will offer, to either Mr. Wiebe or me about the Megawati, and then Megawati should make the decision at the time. So basically, you were ready. Yeah, but I think she is still young, Yeah. so hopefully she need to experience more, more things, from abroad, like in Korea, So after like 27 or, and then she's going to be like a better player than now. And she is matured, right? She's going to be matured, and then she's going to be veterans. Not she's a veteran means older. She know, many things. So she can control herself, and then she has a good, knowledge about volleyball. So, it's like everyone is saying. Some Korean players too, they, if they have chance, they just want to play in Europe. Yeah, so that's the dream, for many players. Yeah. But Megawati still, Yes, yeah. as you guys know, Megawati is a key player in RS right now. So we say like no Megawati, no party. Yeah. Yeah. So let's enjoy that for now. Sure, yeah. You see a lot of the Indonesian fans, especially during the weekend. If you go to Daejeon, last year when I visit the Daejeon, watch her game, it was like a Saturday. Oh, I saw the bus. Yeah, 3 buses. Yeah, and they're, I don't know where they're from, but all Indonesian fans, they came to the gym, and then watched her game. So it was, crazy. Yeah, very crazy. You're happy about that? Sure. And then Korean, they're like KBS, NBC, they already, released the news like that. Wow, a lot of Indonesian fans. Prediksi Chris menjadi kenyataan. Jung Wanjang, Red Spark mampu menembus babak grand final untuk melawan Pink Spiders. Sang juara bertahan dengan catatan penampilan yang gemilang sepanjang musim reguler 2024-2025. Musim reguler V-League 2024-2025 dimulai pada 19 Oktober 2024. Jung Wanjang, Red Spark, menyelesaikan musim reguler di posisi ketiga dalam klasemen akhir dengan rekor 23 kemenangan dan 13 kekalahan, mengumpulkan total 64 poin. Posisi ini mengamankan tempat mereka di babak playoff. Salah satu sorotan utama selama musim reguler adalah catatan kemenangan beruntun klub. Red Spark mencatat 13 kemenangan berturut-turut sejak November 2024 yang merupakan rekor terpanjang dalam sejarah klub.
Periode dominasi yang signifikan ini menyoroti kemampuan tim untuk mempertahankan momentum dan mengatasi berbagai tantangan. Ini juga menunjukkan tingkat ketahanan mental dan adaptasi taktis yang tinggi, memungkinkan mereka untuk membalikan situasi sulit dan mempertahankan performa puncak. Setelah menyelesaikan musim reguler di posisi ketiga, Red Spark melaju ke fase playoff. Semifinal, Red Spark unggulan ketiga menghadapi Suwon Hyundai ENC Hillstead unggulan kedua. Red Spark menunjukkan dominasi luar biasa di babak playoff dengan memenangkan seri ini secara telak 3-0. Pertandingan semifinal berlangsung pada 25, 27, dan 28 Maret 2025. Final, di babak final, Red Spark menghadapi Incheon Hankook Life Pink Spiders dalam seri Best of 5. Seri ini berlangsung sangat ketat dan dramatis. Pertandingan 1, 31 Maret 2025, Pink Spider mengalahkan Red Spark 3-0. Pertandingan 2, 2 April 2025, Pink Spider kembali meraih kemenangan 3-2 atas Red Spark. Pertandingan 3, 4 April 2025, Red Spark bangkit dengan kemenangan krusial 3-2 atas Pink Spider, memperkecil skor seri menjadi 1-2. Megawati Hangesri Pratiwi menjadi pahlawan dengan mencetak 40 poin tertinggi dalam pertandingan ini. Pertandingan 4, 6 April 2025, Red Spark melanjutkan momentum mereka dengan kemenangan 3-2 atas Pink Spider 25-20, 24-26, 36, 34, 22-25, 15-12. Megawati kembali tampil gemilang dengan mencetak 38 poin, menjadikannya pencetak poin terbanyak di kedua pertandingan kandang ini. Kemenangan ini menyamakan kedudukan seri menjadi 2-2, menjaga peluang Red Spark untuk meraih gelar juara. Pertandingan 5, 8 April 2025, dalam pertandingan penentuan Pink Spider akhirnya memenangkan kejuaraan dengan skor 3-2 atas Red Spark. Red Spark menyelesaikan V-League 2025 sebagai runner-up yang merupakan pencapaian terbaik mereka sejak musim 2011-2012. Mencapai final V-League pada musim 2024-2025 meskipun sebagai runner-up merupakan perubahan besar dan tonggak penting bagi klub. Penampilan terakhir Red Spark di final V-League adalah pada musim 2011-2012. Pencapaian ini kemungkinan besar akan merevitalisasi citra klub, meningkatkan keterlibatan penggemar, dan dapat menarik investasi serta talenta lebih lanjut di musim-musim mendatang, menandai era baru bagi Red Spark. Musim ini akan dikenang sebagai titik balik menetapkan standar baru dan berpotensi membawa klub melampaui pencapaian masa lalunya dari lebih dari 1 dekade yang lalu. Sebuah pencapaian yang akan terus dikenang dan di dalamnya tercantum nama pevoli asal Jember, Jawa Timur, Indonesia, yaitu Megawati Hangesri Pertiwi. Secara historis, Megawati membantu Red Spark mencapai final kejuaraan V-League untuk pertama kalinya dalam lebih dari 1 dekade, secara signifikan merubah narasi klub dari tim yang kesulitan menjadi penantang gelar juara. Megawati mengangkat Red Spark ke tingkat kompetisi yang lebih tinggi dan Red Spark menyediakan platform yang memungkinkan pengakuan internasionalnya. Meskipun musim yang sangat sukses dengan Red Spark, Megawati memilih untuk mengakhiri masa baktinya setelah 2 musim.
Keputusan ini yang diikuti dengan kepindahannya ke PBV Petrokimia Gresik menunjukkan manajemen karir yang strategis, mungkin menyeimbangkan exposure internasional dengan komitmen domestik atau mencari tantangan baru. Ini menyiratkan bahwa bahkan pemain asing yang sangat sukses tidak selalu menjadi bagian permanen di V-League dan jalur karir mereka dipengaruhi oleh lanskap bola voli global yang lebih luas. Red Sparks sendiri telah merekrut Wipawir Sritong dari Thailand sebagai pengganti Megawati untuk musim mendatang.